di akidah filsafat itu memang bukan transfer information ya. Jadi memang lebih terasa kerangka berpikir itu jadi enak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Podcast. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa lagi. Mbak Mega Hidayati. Lengkapnya Dr. Mega Hidayati, SAG, SS, MA. Wah, ini panjang. Karena memang riwayat pendidikannya juga panjang, double-double lagi belajarnya. Dari Riau. Ya. Tepatnya di mana di Riau-nya itu? Riau di Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Orang kota ya berarti ya? Iya, tahu nggak? Pernah lah ke sana itu ada pabrik, apa itu namanya? Karet. Oke, karet. Terus kemudian kan ada tambang emas juga dari zaman dulu itu. Ya. Saya kayaknya pernah ke UIN Syarif Kasim itu dibilang di bawah di sini itu banyak kekayaan minyak, Caltex gitu-gitu di sana ya. Jadi orang kaya Pekanbaru datang ke Jogja ya. Gimana ceritanya bisa ke Jogja itu Bu Mega itu? Kalau ke Jogja memang sebenarnya orang tua sendiri kan ada niat untuk kuliah. Jadi waktu itu tahun yang lalu ya, papa saya itu udah lama sekali, tapi dia memang ada keinginan itu untuk kuliah di Gajah Mada Universitas Gajah Mada. Nah, tapi tidak kesampaian. Akhirnya kuliah hanya 1 tahun, terus di Riau. Tapi pernah itu pun tidak sempat kuliah sempat merasakan kuliah di Riau, di Unrinya. Di Unrinya, di UIR apa Unri ya saya. Di UIR atau Unri, oke. Nah, kemudian sebelum saya ke Jogja, saya sudah punya 3 abang saya yang ke Jogja. Jadi, memang abang-abang. Satu sih belum ke Jogja waktu itu, 1 di Gontor. Kemudian 2 di Jogja di UGM. Jadi memang sudah ya, sebelumnya sudah ada sudah kenal. Sudah ada para pendahulu sudah pendahulu. Jadi sini. Lancar kan mau ke sini ya. Walaupun orang tua kalau papa biasa anak bungsu biasanya bilang jangan lebih baik di sini. Dan dengan background SMA ya di Riau itu SMA. Di MAN. Ya. Memang Madrasah Aliyah Negeri ya. Ya. Terus kemudian masuk ke pertama kali yang dituju itu UGM. Enggak, memang saya kan waktu itu jurusannya agama di Madrasah Aliyah. Jadi bukan agama. Bukan IPS, bukan IPA, jadi memang agama. Jadi tujuan datang ke Jogja ya pasti ke UIN, ya IAIN waktu zaman itu IAIN namanya. Ya. Dan biasanya kan jurusan favorit di UIN itu kan entah syariah atau prodi tafsir hadis gitu, jurusan-jurusan seksi gitu, atau yang jurusan sejuta umat tarbiyah gitu. Langka sekali perempuan dari daerah milihnya akidah dan filsafat. Gimana? Luar biasa itu. Gimana ceritanya? Waktu itu kan saya pas sudah kelas 3, terus abang saya misalnya pulang, mereka semua di UGM sebenarnya, yang 1 di teknik kimia, yang 1 di sastra Jepang. Pas datang mereka nanya mau jurusan apa, saya nggak tahu sebenarnya mau jurusan apa ya di UIN gitu, tapi saya tahu harus ke UIN kan, karena studi agama. Kemudian dia bilang sukanya apa, terus saya bilang saya sukanya itu kalau orang berpendapat macam-macam opini, konsep-konsep seperti itu kok enak ya, mereka kok bisa memunculkan seperti itu, terus ada yang berdebat misalnya, itu kok asik sekali ya. Terus ya abang saya nanya, memang sukanya seperti itu? Iya, kalau gitu masuk ini aja, akidah filsafat. Akidah filsafat itu apa ya? Belajar filsafat, pemikiran-pemikiran orang gitu ya. Jadi akhirnya saya milih itu. Nah, saya masih ingat pengalaman waktu itu saya kan ketua OSIS di madrasah di MAN 2. Di MAN 2 Riau itu ketua OSIS. Ketua OSIS. Perempuan boleh ya, ketua OSIS. Nah, pertama kalinya ada perempuan ketua OSIS. Nah, waktu itu saya diwawancara
wawancara Riau Post ya. Ah. Terus di sana saya bilang akan melanjutkan ke akidah filsafat UIN di Jogja. Nah, waktu itu saya dapat Wow. dua surat dari pembaca. Ah, Jadi dia yang mungkin memang jurusan akidah filsafat di IAIN di Pekanbaru. ah. Terus dia bilang, beneran ini mau masuk akidah filsafat, nanti botak loh katanya. Jadi begitu dia bilang nanti botak, jadi tambah penasaran kan, jadi jadi tantangan tersendiri akhirnya, wah ini harus masuk, kenapa sampai orang bilang Sampai botak ya, ada botak. apa ini gitu ya. Ah, Tapi oke. memang pas sudah masuk itu perempuan memang cuma 6 orang Dari kita 2 kelas dua ya, kelas yang ya. kelas pertama ada 6 perempuan, tapi kalau digabungkan 2 kelas itu laki-lakinya 60-an lebih. Di perempuan 6. Itu pun ketika saya nanya ya biasanya memang bukan pilihan pertama akidah filsafat. Saya akidah filsafat pertama. Dengan sadar gitu melihat gitu. Sampai abang saya bilang, nggak usah belajar, kayaknya jarang perempuan mau ke situ nanti diterima. Gitu. Luar biasa itu. Tapi memang waktu di SMA itu selain organisatoris tadi sebagai ketua OSIS, tertarik dengan konsep, dengan pemikiran, dengan berdebat itu ada situasi yang menciptakan itu atau bacaan atau apa itu, lingkungan apa yang Kalau bacaan sebenarnya Mas saya Jogja memang memberikan berapa buku, misalnya ada berapa buku yang saya lupa ya, tapi salah satunya kritik hadis. Terus ada juga untuk yang berpikir besar, berjiwa besar misalnya, yang populer seperti itu. Tapi memang kebiasaan berdiskusi di rumah itu ketika makan malam misalnya, itu biasa berdebat dengan orang tua, dengan ini tuh biasa berdebat gitu. Jadi mungkin apa ya, karena biasa berdebat terus ngobrol macam-macam, akhirnya tertarik untuk itu ya. Tapi memang ada bacaan-bacaan yang membuat kadang-kadang seperti tokoh-tokoh aja bilang apa. Ada dulu orang tua saya itu langganan 5 majalah, saya ingat waktu SD atau sampai SMA itu ada Panji Masyarakat juga. Panji Mas. Iya, ada Intisari, terus ada Intisari Kompas. terus ada yang Ananda, yang anak-anak gitu. Jadi udah biasa membaca gitu. Memang sudah terekspos. Iya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu rajin dibandingkan abang saya, dia lebih kutu buku ya. Kalau saya nggak ini, cuma yang menarik-menarik saja, tiba-tiba misalnya kayak pelarangan jilbab atau apa gitu ya dibaca gitu. Iya, apalagi juga musim-musim zaman itu kan lautan jilbab larangan hijab di SMA ini, SMA itu yang gitu teringat ya. masih cuma itu, yang lainnya lupa. Oke, akhirnya di akidah filsafat itu tahun 1996. 96 ya. Kalau Fakhruddin Faiz itu berarti di atas. Fakhruddin Faiz itu kan di atas saya. Di atas ya. Di atas ya. Ya. Yang sekarang jadi apa itu namanya? Dai filsafat. Iya, itu kakak tingkat itu. Oke, ketika akhirnya belajar di akidah filsafat, seperti yang dibayangkan semula nggak akidah filsafat itu? Iya, jadi begitu baca tentang Plato, Socrates dan sebagainya, cuman ada rasa ketidakpuasan dengan bacaan karena kebanyakan kan introduction to pengantar ke filsafat umum, pengantar kan terlalu singkat-singkat, jadi kayaknya nggak dapat itu loh, apa ya kedalamannya gitu, gitu ya. kedalamannya nggak dapat sama sekali. Kalau sekarang saya rasa di S1 tuh yang paling ingat cuma skripsinya ya. Skripsinya. Terus Tapi tulis tentang apa waktu itu? Skripsi itu menulis tentang keterbatasan manusia dalam konsep kebenaran, Hans-Georg Gadamer. Jadi Hans-Georg Gadamer, iya, Jerman, hermeneutik. iya. Tapi yang terasa sekali di akidah filsafat itu memang bukan transfer information ya. Jadi memang lebih terasa kerangka berpikir itu jadi enak gitu. Ya, serasa saya sih semakin nggak tahu kalau orang yang lihat ya. Betul. Ya, pondasi logikanya dapat, pondasi critical thinkingnya dapat. Di situ saya terasa gitu, seperti diasah untuk bertanya tuh dalam, dikejar-kejar terus pertanyaan itu gitu. Apalagi juga teman-teman sekelasnya itu saya kira kan punya aroma atmosfer yang sama lah kira-kira gitu. Ya, ada beberapa orang yang memang dia lebih cepat membaca, yang lebih di atas gitu. Tiba-tiba udah baca ini di semester 1 misalnya, saya kan tidak terlalu ke sana misalnya. Jadi wah, asik gitu loh. Filsafat logika apa kayak gitu ya. Terasa seru. Tapi ya terasa itu yang terasah ya untuk berpikir kritis. Tapi kan kalau kebanyakan orang mempelajari filsafat itu kan
termasuk yang berat, Bu Mega. Mm-mm. Tapi Mbak Mega memutuskan selain belajar filsafat, belajar sastra Inggris di UGM. Iya, Gimana juga ceritanya tuh? Itu jadi setelah berapa lama ke UGM itu? setahun Setahun ya? setelahnya. Ya, Hmm. sebenarnya nggak ada niat untuk ke UGM, Hmm. tapi karena abang dua ini kan dia di UGM, Hmm. jadi menggoda kan untuk bilang masa sih nggak nyoba katanya masuk Hmm. UGM katanya Hmm. gitu. Nanti sama-sama alumni UGM kita itu. Saya Ah, bilang, ah, saya kan jurusan agama, kan di situ ah, harus belajar matematika lagi, IPS lagi, itu kan yang tidak dipelajari gitu. Jadi, tuh kayaknya malas sekali mau begitu. ah, Nah, terus cobalah mereka bilang gitu. Akhirnya ah, saya sebulan sebelum PTN masih ditanya, udah belajar belum? Belum. Tinggal 2 minggu ah, udah belajar belum? Akhirnya saya 2 minggu itu belajar. Jadi ada buku soal PTN itu dari 1988 ah, sampai 1995. ah, Nah, itu ah. kan berapa tahun itu? Iya, iya. Saya itu aja yang saya pelajari di 2 minggu. Saya nggak keluar kamar. Keluar kamar cuman kamar mandi, sholat dengan makan aja. Itu tidur 4 jam ya waktu itu 2 minggu. Oh, Jadi tapi masih sholat ya? Biasanya kan akidah diasosiasikan filsafat. akidah filsafat itu lupa sholat. Oh, itu malah rajin ada tahajud karena mau tes PTN kan. Ya gitu. Jadi ya Oh, akhirnya gitu. saya mikir ngambil apa ya gitu. Saya Hmm. ngambil akhirnya sastra Inggris yang pertama dengan sastra Arab. Nah, sastra Inggris sebenarnya cukup favorit waktu itu Iya, di favorit. di Di Fakultas UGM, Sastra waktu di itu, Fakultas sekarang Sastra. Ilmu Budaya. Nah, itu dengan asumsi karena saya melihat kalau mau memahami filsafat ini harus bisa nih baca yang sumber-sumber dari bahasa Primernya. Inggris. Mm-mm. Akhirnya saya mikir kalau saya ngambil kursus, pengalaman saya banyak cabutnya, banyak bolosnya. Kursus bahasa Inggris gitu. Jadi nggak disiplin gitu. Kalau kuliah kan begitu rasanya wah harus disiplin gitu. Tapi ternyata terasa kecilnya kenapa? Itu kan sastra Inggris, jadi separuhnya sastra, separuhnya bahasa bahasa. Tetap oke. mempelajari sastra. Novel, belajar kritik Iya, sastra. drama, kritik sastra. Oke, Iya. tapi juga aspek-aspek Tapi ininya kan ternyata ada aspek filsafat bahasanya betul, segala macamnya iya, kan juga dapat di iya. situ. Jadi begitulah akhirnya. Tapi gimana memanage dua tempat kuliah ini dan Ya, dua-duanya selesai gitu? Gimana selesainya memanage lambat-lambat. waktu? Yang terakhir ya, yang sastra Inggris sedikit dikorbankan karena waktu itu pas saya nanya pilih salah satu aja, kata papa kan. Terus aduh gimana kalau milih salah satu, rasanya perjuangan masuk ini udah berat, yang ini kok nilainya bagus sepertinya. Akhirnya saya bilang dengan mama kan, mama bilang udah kalau mau dua-duanya nggak apa-apa, tapi saya nggak bilang dengan bapak kalau sastra Inggris tetap berjalan gitu. Nah, orang tua kan biasanya berapa uang ini SPP ya sudah dikasih aja, padahal itu udah 2 tempat ternyata. Jadi tahunya pas sudah tamat aja yang bapak, tapi mama masih ini tahu dari awal, dari awal gitu. Memanagenya susah, jadi saya ngambilnya kan ada jatah 4 kali tidak masuk ya. Jadi presensi kan 75%. Betul. Jadi saya selalu mengambil jatah itu. Di kedua tempat, di kedua di UGM dan di Yayan iya, waktu itu di ya. kedua tempat itu. Dan untungnya kan tidak seramai sekarang. Jadi kalau ngebut naik motor itu cepat sekali. 10 menit atau berapa itu. Dan teman-teman biasa udah tahu, baru bilang hai Mega itu sudah hilang orangnya katanya karena ada ngebut kemana itu. Ya gitu. Pernah pengalaman itu sehari ujian 5 mata kuliah, jadi melelahkan sekali. Dahsyat. Tapi dahsyat. apa yang terjadi ya setelah itu? Tapi asik ya setelah kalau dijalani. sekarang asik, kemarin sih enggak. Setelah dijalani, setelah berlalu. Enggak fokus kan ya. Oke, kalau dari akidah filsafat tadi yang didapat adalah modal kerangka berpikir dan segala macam. Kalau di sastra Inggris apa yang Mbak Mega rasakan? Pertama kali shock sebenarnya karena teman-teman rajin sekali di sastra Inggris itu. Jadi kalau ada dosen yang bilang bukunya ini di perpustakaan ada, saya masih santai, paling nanti besok aja deh atau 2 hari lagi minjam di perpus. Tapi begitu 2 hari 3 hari lagi udah hilang semua bukunya, jadi nggak ada. Diambil sama teman-teman. Semua teman-teman sudah ngambil. Nah, kalau teman-teman juga sering diskusi kan, diskusi drama kah sebelum itu. Jadi sementara saya, aduh ini apa ya, belum baca nih dramanya. Jadi kadang-kadang ujian itu saya minjem yang teman dekat ya, saya punya Tari namanya. Jadi saya biasanya minjem sebelum masuk
nanti ujian Mama ya, saya minjam catatannya 15 menit baca, sebelum itu baru Oh gitu ujian. ya. Wah, Jadi ada 2 teman yang selalu luar support, biasa. yang di UIN itu Cucu Novianti namanya, kalau di sini Endang Lestari. Jadi Oh, mereka yang betul-betul support. good to Aduh, have a iya, friend. iya, iya. Oh gitu ya. Jadi apa itu namanya? Ya memang harus mensiasati dan nggak bisa total di Nggak dua-duanya. bisa, Selalu iya, berbagi. Tapi yang memang dikorbankan. susah itu membagi waktu Iya, belajarnya. iya, Termasuk tadi itu mensiasatinya iya. catatan teman, nggak harus Heeh, nggak iya. harus membaca full bukunya Hmm. gitu ya. Ya, memang dikorbankan yang sastra Inggris, Yang karena sastra saya Inggris berpikir terutama. itu kan untuk support memahami Hmm. filsafat-filsafat tadi Tapi memang gitu. juga punya background sebelumnya kursus-kursus bahasa Inggris juga Belum sebelum ada, itu. belum ada kursus, kecuali waktu itu karena juara apa puisi bahasa Inggris, terus dapat hadiah tiga bulan belajar bahasa Gorgeous, Inggris di tempat gorgeous. kursus, jadi makanya dapat itu, tapi nggak Penyair les. juga ternyata. Iya, ya. Wah, nanti kapan-kapan kita Aduh, bikin aduh, aduh. pertunjukan puisi bahasa Aduh, aduh, Inggris. aduh. Bintang tamunya Mbak Mega gitu. Aduh, iya. Oke. Dan setelah lulus kita filsafat, sastra Inggris, itu langsung ke S2 atau Ah, punya aktivitas selain itu? jadi kan nggak bareng ini selesainya. Kalau yang Akidah Filsafat 5 tahun sudah 5 tahun selesai. selesai. Itu biasanya udah bagus ya waktu zaman itu, Oh, bukan udah 4 tahun. bagus. Ada yang sampai 14 tahun. Ini 14 semester atau 7 Iya. tahun. Jadi apalagi di UGM lama-lama juga itu ada yang Iya, ya kan tadi zaman-zaman aktivis, iya, apalagi kan betul. zaman-zaman reformasi UIN itu juga sih, oh. banyak orang demo. Ada yang hampir 20 tahun. Nah, jadi pas 5 tahun selesai yang di Akidah Filsafat, yang sastra Inggris belum selesai. Oke. Tapi saya langsung mendaftar di S2 CRCS di UGM juga. Ah, Gitu. oke. Jadi double gitu. Tetap double, jadi belum Tetap double tetap S1 dan double S2. S1 dan 2 Ah, gitu iya, akhirnya. iya. Iya. Ah, dan di RCS kan jadi ketemu itu. Mm-mm. Apa filsafatnya dapat, Filsafat, iya. bahasa Inggrisnya kan Iya. conducted in English toh, Iya, dalam CRCS, berbahasa Inggris kan RCS itu. Center for Religious and Cross Cultural Studies, jadi memang pengantarnya bahasa Inggris, jadi memang ya ketemu semua di situ. Ya ketemu di situ. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Itu kalau saya jadi pengelola CRCS saat itu ya saya akan feel blessed gitu to have you. Oh, itu terlalu berlebihan, Enggak. lebay. Yang